akan memberikan ketahuan dengan suatu iman. Adapun anggota kelompok saya adalah Chelsea Amanda, Siti Olivia Anggreni, Hafiz Adi, M. Hafiz Jafar, dan Rizwa Ardiani. Pengertian iman. Iman secara luas mempunyai arti berdaya. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yuminu imanan, yang berarti beriman atau berdaya. Adapun istilah iman artinya berdaya dalam hati, diungkapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Manusia menyatakan keimanannya pada Allah Taala jauh sebelum menceritakan. Manusia menyatakan keimanan sejak masuk dalam alam roh, hal ini seperti yang dimana Allah Taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 175 berbunyi, wa is akhadha rabbuka min bani adama min zuhuri dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna aw taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya, dan ingatlah jika Tuhanmu akan dari lebih tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah memberikan kesaksian hadapan mereka secara berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu itu mengatakan sesungguhnya ketika itu kamu mengingat kata ini. Presentasi dilanjutkan oleh siapa? Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Qur'an mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan imam adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat. Maka imam tidak sempurna jika tidak bersamaan dengan yang lain. Terdapat beberapa imam yang menjadi dasar sebuah keimanan seseorang. Karena rukun imam wajib dimiliki setiap muslim. Keenam rukun imam tersebut adalah 9 rukun. Satu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada mengucapkan dengan lisan serta menjalankan segala perintahnya dan jauh segala larangannya. Dua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan menurut perjalanan alam semesta dan tugas tertentu. Tiga, iman kepada ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya, artinya meyakini atau mempercayai dengan sepenuh hati Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul pilihannya melalui perantaraan malaikat. Empat, iman adanya rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, seperti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk memimpin umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia akhirat. 5, iman yang akan datang hari kiamat merupakan salah satu bagian dari rukun iman yang wajib kita yakini dan imani. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ilmu tentang hari kiamat. Tidak ada manusia yang tahu kapan waktu terjadinya kehancuran dalam semesta. Nah, iman kepada qadar dan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Terus kan juga. Syu'abul iman dan dalilnya. Syu'abun al-iman, cabang-cabang iman atau lebih dikenal dengan sebutan syu'ab al-iman dalam istilah agama merupakan beberapa unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, tetapi juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Iman memiliki 77 cabang, setiap cabang merupakan amalan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Jika setiap muslim mampu mengamalkan tiap-tiap cabang iman tersebut, bisa dikatakan imannya sempurna. Dalilnya syu'abul iman. Syu'abul iman terdiri dari 77 cabang ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim yang artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu 77
lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah memikirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. KSG. Presentasi akan dilanjutkan oleh Kak Ita. Satu, cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Orang yang beriman yaitu orang yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya dan setelah tindakannya adalah sama, sehingga dapat diartikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip dan pandangan serta sikap yang betul. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Ibrahim surat 14 ayat 27 yang berbunyi, Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sadidi fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu wa yaf'alu ma yasha. Yang artinya Allah menunjukkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan umum dalam kehidupan dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang tidak, dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Presentasi akan dilanjutkan oleh Sudah tidur, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, iman kepada hari kebangkitan setelah kematian, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Satu, cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Islam mengajak umatnya agar senantiasa menjaga lisan. Lisan selalu digunakan untuk berbicara yang baik, tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lisan adalah media komunikasi manusia yang disampaikan dengan cara indra bicara menggunakan sifat serupa dan istilah. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan adalah sebagai berikut: membaca kalimat-kalimat yang baik, dan membaca kitab suci Al-Quran, belajar dan menuntut ilmu, dan mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk istighfar, dan menghindar bacaan yang sia-sia. Dan selanjutnya berikut dilanjutkan oleh Manda. 3. Cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Berikut beberapa hal yang termasuk dalam cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. A. Bersuci atau bertaharah, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian dan tempat tinggal. B. Menegakkan sholat, baik sholat fardu, sunnah maupun membaca sholat. D. Bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu serta membebaskan budak. D. Menjalankan puasa wajib dan sunnah. F. Melaksanakan haji bagi yang mampu. D. Meluruskan muamalah dan menghindari riba. Tanda-tanda orang beriman. 1. Bergetar hatinya jika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Jika mendengar ayat-ayat Al-Quran, maka menggedorlah hatinya untuk segera mengamalkannya. 2. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bekerja keras dan berdoa. 3. Selalu menjaga sholatnya walaupun terus dengan aktivitas dan urusan duniawinya. Dia selalu senantiasa menjaga ibadah dan sholatnya. 4. Menafkahkan sebagai rezeki dan hartanya di jalan Allah SWT. Karena sebagian harta yang diperoleh orang mukmin itu dititipkan rezeki untuk orang lain. 5. Menghindari perkataan yang tidak berguna. Apabila ucapannya bermanfaat, akan ia lanjutkan perkataannya. Tetapi apabila mendatangkan mudarat, ia akan menghindarinya. Presentasi akan dilanjutkan oleh Dafa. Problematika praktik keimanan di sekitar kita. Disebut
Pendapat Abu Bakar Tilal, pendapat Imam dia bagaimana yang saat ini harus dihadapi oleh orang mukmin. Itu sebagai pendapat satu. Sikap mukmin yang saling membenci, dua kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Tiga orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Empat tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Lima godaan hawa nafsu dalam diri setiap mukmin. Imam itu ibarat tanaman, kalau dipelihara dengan baik, disiram dan dipupuk akan tumbuh subur. Tetapi apabila tidak dipelihara dengan baik, tanaman itu akan mati. Iman dan membuat sesuatu iman. Iman menanamkan sifat kepercayaan, kepercayaan manusia terhadap Allah. Iman menanamkan sifat tidak takut menghadapi kematian. Iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Iman menumbuhkan tingkat ikhlas. Iman mendatangkan keberuntungan. Iman mencegah penyakit dan kosong. Tanya jawab. Dia belum tuh begitu menjawab dia. Mengapa disebut sebagai standar keimanan seorang mukmin? Jelaskan alasan masalah-masalah keimanan yang saat ini bisa terjadi. Bagaimana solusinya menurut Anda? Mengapa iman terhadap malaikat bisa dikatakan beriman kepada Allah? Siapa tadi? Soalnya kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 5, bagaimana cara kita memelihara iman? Dari kelompok 3 yang bertanya bagaimana iman mempengaruhi pribadi seseorang. Dari kelompok 3 ingin bertanya kelompok 5. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa su'abul iman terdiri dari 77 cabang. Sebutkan 77 cabang su'abul iman tersebut. Saya antara dari kelompok 4 ingin bertanya. Di sini disebutkan sebagai orang beriman kita harus mengimani kitab-kitab Allah. Bagaimana seseorang bisa disebut orang yang mengimani kitab Allah? Mengapa suatu iman disebut sebagai standar keimanan seorang? Ingin bertanya ke kelompok 6. Apa fungsi-fungsi keimanan dalam kehidupan kita? Perkenalkan, saya dari kelompok 6 mau bertanya. Kelompok 5 tadi sempat menjelaskan bahwa tanda-tanda orang beriman adalah tidak meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Pertanyaan saya adalah, jika seseorang mengalami sakit yang kritis dan benar-benar tidak menunaikan sholat, tidak bisa menunaikan sholat, apakah dia tetap berdosa atau boleh meninggalkan sholat? Saya akan menjawab pertanyaan Simo dan Sakina karena pertanyaan mereka memiliki makna yang sama, jadi saya menjawab satu jawaban. Saya memiliki satu jawaban. Mengapa coba iman dianggap sebagai tanda keimanan seorang muslim? Karena jika
lihat dari pengertiannya saja kita sudah tahu jika rukun iman itu merupakan ibadah tanda dan tanda keimanan seorang yang dalamnya termasuk amal manusia dan segala beriman ini ketika ia telah menjalankan perintah Allah menjauhi segala larangannya. Iman juga dapat diukur dari banyaknya amal perbuatan yang dilakukan, khususnya ketika berjumpa dengan Allah Taala pada saat sholat dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Adriu. Masalah-masalah keimanan yang saat ini bisa terjadi bagaimana seperti buruk benda. Jawabannya adalah 5 ujian keimanan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin saat ini, yaitu 1. Mukmin yang saling bermusuh. 2. Kaum munaik yang membenci kaum mukmin. 3. Orang kafir yang melarang kaum mukmin. 4. Ibu muslim yang selalu menyesatkan aturan kepada dari dalam diri setiap mukmin. Penjelasan. Jawabannya adalah karena pada zaman Nabi iman adalah yang paling terkuat, berbeda dengan zaman sekarang yang mulai melemah dikarenakan adanya orang yang zalim. Solusi yang dilakukan mengenai masalah tersebut ialah kita harus berusaha untuk menjauhi perbuatan tersebut dan kita senantiasa berbuat baik dan berada di jalan yang benar. Mas kepada malaikat Allah yang memiliki syahwat sehingga selalu taat pada perintah Allah. Artinya malaikat diciptakan dari saya dan jin diciptakan dan diciptakan Nabi dan Adam diciptakan dari tanah. Ada pertanyaan dari Ustaz, bagaimana cara kita memelihara imam? Selalu mempelajari ilmu agama agar dapat menambah pengetahuan agama dan meningkatkan keimanan. 2. Selalu berzikir dan mengingat Allah agar keimanan selalu meningkat. 3. Selalu berada di lingkungan orang yang berteman agar keimanan dapat selalu terjaga. 4. Selalu saling menasihat dan sesama dan selalu berada dalam keimanan kepada Allah. Menjawab pertanyaan dari kepada Allah adalah iman kepada para rasul Allah seluruhnya, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Al-Quran dan benar seperti yang telah diturunkan kepada iman bahwa kadar yang baik ataupun yang buruk ada berasal dari Allah. 6. Iman kepada hari akhir. 7. Iman kepada hari berbangkit sesudah mati. 8. Iman kepada hari dikumpulnya manusia setelah mereka dibangkitkan dari kubur. 9. Iman bahwa tempat kembalinya mukmin adalah surga dan bahwa tempat kembali kafir adalah neraka. 10. Iman kepada wajibnya mencintai Allah. 11. Iman kepada wajibnya takut kepada Allah. 12. Iman kepada wajibnya berharap kepada Allah. 13. Iman kepada wajibnya tawakkal kepada Allah. 14. Iman kepada wajibnya mencintai Allah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adel. Bagaimana iman mengaruhi pribadi seseorang? Iman mempunyai peran dan pengaruh antara lain. 1. Iman dan takwa melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. 2. Iman dan takwa menanamkan semangat berani menghadap maut. 3. Iman dan takwa menanamkan sifat dalam kehidupan. 4. Iman dan takwa memberikan secara manusia. Percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya akan menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Menjawab pertanyaan dari kita. Fungsi iman dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai pedoman hidup. Jika tidak berikan kepada Sang Pencipta, maka tiada manusia yang berada di jalan benar. Berpegang pada iman akan mempunyai tujuan hidup yang jelas, bahkan tidak akan mudah menyerah atau berputus asa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dios. Jika orang-orang mengalami sakit yang sedikit dan dia benar-benar tidak bisa menunaikan sholat, apakah boleh dia meninggalkan sholatnya atau tetap berdosa? Tergantung kondisi seseorang yang sedang sakit tersebut. Jika sedang sakit, seseorang yang sedang sakit masih dalam keadaan saja, maka ia tetap diwajibkan mendirikan sholat dengan gerakan dan posisi melakukan sholat sebisa dan semampu yang dia lakukan, meskipun tidak sampai sempurna. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran ayat 16 yang ada
kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sabar dalam kondisi seberat apapun. Iman juga berfungsi menumbuhkan sikap ikhlas. Karena iman akan menuntun seorang untuk senantiasa hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Emang apa? Waalaikumsalam.